setelah ibadah selesai, keluar pintu, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dikatakan itu tidur. Tapi bukan kita ya, saya nggak ngomong itu loh. Atau begitu? Masing-masing mau mikirkan. Tapi kita lanjutkan ya dengan dialog Tuhan Yesus bersama dengan ahli Taurat itu. Tuhan Yesus mengatakan, setelah ahli Taurat menjawab, tentu yang sudah menunjukkan belas kasihannya itu loh, itu yang sudah menjadi sesama manusia. Nah, ini juga betul. Pergilah, perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Nah, kalimat itu saudara-saudara juga untuk kita, bukan saja untuk ahli Taurat yang bertanya itu. Pergilah, perbuatlah. Kan kita nanti mau pergi nih, ngapain lama-lama di sini? Nah, juga saya gitu, ngapain lama-lama saya di sini? Capek juga berdiri kan? Yang penting adalah perbuatlah. Nah, ini dia saudara-saudara. Jadi firman Tuhan itu setelah kita terima, katanya tadi supaya dipelihara, artinya tidak dilupakan, lalu kita lakukan. Itu buat kita semuanya. Makanya sekarang kita sampai pada hal yang kedua, yaitu firman Tuhan. Sebelum dalam hidup kita mau perbuat itu, kita bicarakan dulu tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus mengingatkan Roh Kudus itu, penghibur itu yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan padamu. Dua hal yang penting ya, mengajar dan mengingatkan. Mengerti biasanya lupa lagi, tapi mengingatkan dan juga memberi kekuatan supaya yang diingat itu pada waktunya yang tepat dilaksanakan untuk kasus-kasus yang aktual. Sangat indah. Tapi Roh Kudus itu rupanya saudara-saudara tidak bekerja otomatis. Sebab dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13, tadi rumah baca ya, Bapakmu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi rupanya kalau kita mau firman, mampu melaksanakannya, ya, bergantung pada Roh Kudus, memang kita harus berdoa dan minta Roh Kudus. Bukan saja di mimbar ini, tapi juga di rumah dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari. Setelah itu baru kita bicarakan ya firman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu jemaat Tuhan yang mau ditekankan sekarang adalah apakah kita sehari-hari bergaul dengan Alkitab, dekat dengan Tuhan. Apakah kita bersaat teduh? Kalau kita lakukan luar biasa, saudara-saudara. Kuasa roh dan firman Tuhan itu, kata lectionary kita tadi, memindahkan kita ya, dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Firman Tuhan itu membimbing kita sehingga kita bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa hasilnya. Tapi kayaknya kalau kita bicara, sepertinya saya misalnya, saya nggak ahli berenang, tapi kalau saya guru berenang, saya mengajar ibu-ibu, ayo berenang, tapi di daratan melulu, kan nggak bisa ya, ini nyemplung kan. Jadi kita bicarakan ini nanti kalau pulang coba dilaksanakan, baru kita bersama-sama belajar. Ya, bagaimana kita bersaat teduh setiap hari. Seperti dalam kebaktian pertama, sekarang juga saya ingin minta izin, saya mau berbagi
ya, berbagi dengan saudara-saudara, bukan karena saya hebat, bukan. Saudara, saya bersyukur karena pendeta saya pada waktu usia saya masih dini sekali. Ya. Oh, jauh belum terbayang masuk STT dan sebagainya, masih dini sekali. Pendeta saya mengajarkan bersaat teduh tiap hari bersaat teduh. Saya diberikan buku kecil, audio libret, ya, macam-macam. Dan itu sangat menolong saya sampai sekarang. Nah, cerita saya sekarang, saudara-saudara, adalah begini ya. Jadi kalau bangun pagi-pagi, terus saya mendorong istri saya itu duduk di kursi roda. Ya. Kalau berjalan cuma dikit doang kursi roda. Ke ruangan tertentu, di situ udah ada Alkitab, dia sudah tahu, dia baca Alkitab, dia berdoa. Aku di ruangan yang lain. Nah, kira-kira sudah hampir jam 7 karena istri sakit, jadi beliau ini yang mempersiapkan makanan. Nggak apa-apa kan suami ke dapur, boleh nggak? Nggak boleh, ya boleh dong. Boleh ya? Oh, ini baik-baik. Nah, sesudah siapkan makanan, ada di meja makan, sudah dipanaskan dan sebagainya. Saya sudah siapkan buku renungan, nyanyian, makan deh. Sekali-sekali makan pagi bersama saya, mau? Nggak mau, nggak apa-apa. Nah, sesudah kita makan, saudara-saudara ya, nggak usah dibereskan, biarin aja. Nah, terus kita mulai ibadah. Kalau di gereja, saya yang pendeta, saya digaji. Kalau di rumah, istri yang pendeta, jadi saya gaji dia semua kasih. Enak ya, jadi nggak bosan ya. Sesudah kita baca renungan, istri yang bacakan, terus masing-masing berdoa. Aku dulu, baru istri. Ini detail saya ceritanya. Nyanyi, walaupun berdua, nyanyinya yang benar. Ini kan ibadah. Ya sebenar-benarnya lah, saya nggak begitu pandai nyanyi. Tapi yang benar. Dan setelah ibadah, baru ada kegiatan lain. Dan itu berkatnya sangat besar. Sangat besar. Tolak ukurnya adalah shalom gitu ya. Bisa kita nikmati walaupun persoalan banyak. Shalom. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti kalau pulang, coba Anda memikirkan, aku juga memikirkan kembali ya, bagaimana hidup kita tiap hari dimulai bersama dengan Tuhan. Dimulai dengan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini? Jangan terus begitu kita berdoa minta berkat Tuhan, kerjaanku supaya berhasil, jalanan jangan macet, keluar macet juga, macam-macam. Apa yang Tuhan kehendaki supaya kami perbuat, supaya aku perbuat, ya, sehingga hidup ini ya, berkualitas, ya, menuju pada hidup yang kekal, kualitas dan kuantitas. Nah, saya berhenti di situ, saudara-saudara ya, dan sekarang saya mau ceritain yang lain nih. Kalau kepanjangan